Ini dia tuh merequest sebuah film Korea berjudul Stuck Ghost Crazy Ghost on the Set. Konsepnya sendiri cukup unik, dengan memasukkan unsur hantu dengan diselimuti adegan cocok tanam sepanjang filmnya. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya, Wak? Tanpa berlila-lila, hayu atuh kita langsung aja bang berangkeun ke ceritanya, Wak. Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita bernama Oh Yumin yang sedang berjalan di tempat sepi. Di sisi lain, terlihat seorang lelaki yang sudah menjadi dedemit juri sedang mengamatinya dari jarak dekat, dan ia bernama Han. Yang mana diceritakan bahwa dia itu adalah hantu bujangan yang semasa hidupnya belum pernah sekalipun merasakan nikmatnya bercocok tanam. Yumin sendiri pergi ke tempat terpencil itu untuk menemani pacarnya yang baru saja tinggal dan bekerja di sebuah rumah yang terletak di lokasi terpencil yang sangat sepi. Pacarnya ini bernama Lim Sun-gun. Akan tetapi Han dan hantu perawan yang bernama Naomi juga datang ke rumah itu. Mereka juga mengamati gerak-gerik si Lim Sun dan si Yumin sebelum melancarkan aksinya. Bahkan si Han ini nguping pembicaraan mereka dari jarak dekat layaknya seorang hantu yang sangat kepoan. Setelah itu, Yumin pun melihat-lihat ruangan di rumah itu. Ia sendiri merasa kalau rumah yang ditempati oleh pacarnya itu angker. Dan ia pun terkejut ruas ketika ia melihat si Han yang nongol secara tiba-tiba dari jendela. Melihat hal itu, ia pun ketakutan dan kemudian segera berpamitan untuk pulang pada pacarnya. Setelah Yumin pergi, Han dan Naomi pun nongol lagi dan melihat kepergian si Yumin. Mereka berdua pun mengatur siasat untuk menahan mereka agar tetap tinggal di rumah itu. Beberapa saat kemudian terlihat Lim Sun yang sedang sendirian sambil mabok-mabok ciu. Tak lama Naomi pun muncul dan memperlihatkan wujudnya di hadapan si Lim Sun, dan ini merupakan kesempatannya untuk mendekati si Lim Sun. Naomi pun kemudian menjelaskan pada si Lim Sun bahwa ia adalah hantu perawan yang belum pernah merasakan bercocok tanam. Singkatnya, Naomi pun terus merayu dan menggoda si Lim Sun untuk bermantap-mantap. Lim Sun yang sudah tergoda pun melihat hantu secantik ini, ia pun tak menyia-nyiakannya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun wah. Keesokan harinya, Yumin kemudian menghubungi si Lim Sun untuk mengajaknya keluar jalan-jalan. Akan tetapi Lim Sun menolaknya karena ia merasa capek habis bercocok tanam semalaman. Yumin juga menjelaskan kalau di rumah itu ada hantu, namun si Lim Sun ini lagi-lagi tidak menghiraukannya. Di sisi lain, Naomi menceritakan pada Han kalau dia sudah berhasil bercocok tanam tadi malam dengan si Lim Sun. Han yang belum pernah ngerasain nikmatnya bercocok tanam, ia pun kemudian menjadi sagne. Ia pun kemudian meremas-remas tetenya si Naomi dan senam 5 jari sebentar. Aduh. Ini film emang terniat banget dibikin ribet, padahal mereka berdua aja suruh bercocok tanam, kelar deh urusan. Aduh. Kemudian Naomi pun nyamperin si Lim Sun kembali, namun dengan membawa saudara kembarnya yang bernama Yuri. Si Lim pun dibuat celengak-celinguk melihat si Yuri yang kerjaannya cuma dandan melulu kayak Bondon Kerkop. Beberapa saat kemudian, saat Lim Sun sedang sendirian di halaman rumah, Yuri pun kemudian mendatanginya karena kata kakaknya mentimun miliknya si Lim ini sangat nikmat sekali. Ia pun kemudian mulai merayu si Lim Sun dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya mereka berdua pun kemudian wah. Di sisi lain, Yumin terlihat sedang menelpon si Lim. Namun si Lim ini tak kunjung juga mengangkat telepon dari si Yumin. Karena merasa khawatir sebagai seorang pacar, Yumin pun berniat untuk pergi ke rumahnya si Lim. Sesampainya di kediaman si Lim Sun, Yumin pun melihat pacarnya itu yang sedang tertidur nyenyak dan mencoba membangunkannya. Ia pun merasa aneh ketika melihat tubuhnya si Lim Sun yang bau lendir kayak habis bercocok tanam. Setelah itu, Yumin kemudian meminta agar si Lim ini pindah rumah, akan tetapi Lim menolaknya karena ia merasa nyaman tinggal di situ. Kemudian Yumin pun mencoba untuk menelusuri dan keliling rumah. Siapa tahu ada wanita yang diumpetin oleh si Lim. Tak lama Han pun muncul karena ia penasaran akan apa melagitnya si Yumin. Han pun kemudian langsung menahan si Yumin dan mulai beraksi menjilat-jilat apa melagitnya si Yumin. Yumin pun cuma bisa mendesah dan kebingungan dengan apa yang sedang terjadi padanya.
Setelah itu, Yumin kemudian menceritakan kepada si Lim jika ia telah mengalami kejadian yang sangat aneh di luar rumah. Saat sedang enaknya ngobrol, tiba-tiba saja Naomi yang sedang sakit berat, ia muncul di depan mereka sambil mencolok-colok apem legitnya. Sementara itu, Lim melihat adanya keberadaan si Naomi. Sedangkan Yumin tidak bisa melihat keberadaan si Naomi. Yumin yang merasa aneh dengan tingkah pacarnya yang tiba-tiba saja mendesah di hadapannya, ia pun berusaha untuk menyadarkan si Lim. Akan tetapi, Lim sudah terhipnotis oleh si Naomi. Di malam harinya, Naomi yang sudah semakin gelisah, ia pun terus merayu dan membujuk si Lim agar dia mau pindah rumah. Namun si Lim ini kekeh banget dan tetap berisi keras bahwa ia akan tetap tinggal. Namun ternyata si Lim Sun itu adalah si Han yang menyamar menjadi sosok si Lim Sun. Han pun kemudian berubah kembali ke wujud aslinya. Sementara itu Yumin pun tidak terkejut melihatnya, dikarenakan dia ini sudah dalam pengaruh ajian atau guna-gunanya si Han. Han pun mulai melaksanakan aksinya, mencopot satu persatu pakaian yang digunakan oleh si Yumin. Setelah itu mereka berdua pun kemudian bermantap-mantap wah. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Han melepas bujang lapuknya sama si Yumin sampai meremlek. Setelah selesai bercocok tanam, Yumin pun menyadari ia telah ditusuk-tusuk oleh hantu di rumah tersebut. Singkat cerita saja, Yumin dan Lim pun mengobrol berdua sambil bercerita apa yang mereka alami dengan hantu-hantu sange selama ini. Saat berada di kamar mandi sendirian, Yumin pun digodain kembali oleh si Han. Dan karena hal itulah yang akhirnya membuat si Yumin merinding dan hareeng. Namanya dipegang hantu, Yumin pun merasa gak enak badan dan diantarkan oleh si Lim Sun ke kamar untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Han muncul dan menggoda si Yumin yang sedang sakit. Tentu saja hal itu membuat si Yumin kesal dan marah kepada si Han. Ia juga bertanya kenapa si Han ngelakuin semua ini. Han pun kemudian menceritakan semua tentang hidupnya yang meninggal dengan keadaan masih perjaka. Dan setelah itu Han pun menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Yumin pun segera pulang karena badannya sudah ngerasa baikan. Di malam harinya saat Lim sedang tertidur, tiba-tiba saja Yuri muncul dan langsung numpahkan si Lim. Di sini Yuri kemudian mengajak si Lim untuk bercocok tanam kembali. Dan pada akhirnya mereka berdua pun wah. Keesokan paginya, Yuri muncul dan langsung ngelapin badannya si Lim yang belum mandi sambil bilang kalau semalam ia sangat menikmati bercocok tanamnya. Keesokan harinya, Yumin pun datang lagi ke tempat si Lim. Ia pun ngerasa sedih karena dia dan pacarnya telah dijadikan budak pemuas nafsu oleh hantu bujang dan hantu perawan. Mereka berdua pun kemudian mencari cara agar bisa lolos dari tawanan nafsu para hantu itu. Akan tetapi Lim merasa enak dan puas juga bergenjotan dengan wanita itu meskipun dia merupakan hantu. Dan karena ucapan si Lim itu tentu saja membuat si Yumin menjadi marah dan kemudian bergegas meninggalkan si Lim sendirian. Namun sayangnya di luar rumah Han langsung mengeluarkan jurus ajian ampuhnya biar si Yumin balik lagi ke rumah itu. Di akhir film, Yumin pun dandan secantik mungkin dan ia merasa bahwa hubungannya dengan si Lim gak boleh berpisah gara-gara hantu sangean. Mereka berdua pun kemudian mengakhiri film dengan bercocok tanam dan kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film Kampret kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika kalian ingin merequest atau memberikan sekedar saran tentang cerita film apa selanjutnya, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar dan jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Oke lah, gue rasa cukup. See you next time and bye-bye.